Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang idhar harfi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Jadi nun sukun atau tanwin itu terbaca jelas manakala ketemu dengan huruf idhar. Dan harfi itu sendiri artinya kerongkongan. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat pelajaran berikut. Huruf idhar ini ada 6 macam yang disebut dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan. Adapun huruf halqi tersebut adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ya, dan berikut ini adalah contoh-contoh tanwin ketemu dengan huruf idhar. Dan di sini saya cuman memberikan contoh 3 ya. Yang pertama yaitu yang paling atas, lafaz rasulun amin. Nah, rasulun amin itu tanwin ketemu dengan hamzah. Nah, tanwinnya ada di dalam lam, huruf di dalam lam lafaz rasul. Cara baca idhar itu pertama yaitu jangan didengung. Ya, jadi harus jelas nun tanwin atau nun sukunnya itu harus jelas terbacanya. Jangan dibaca ada dengungnya. Seperti bagaimana cara baca yang ada dengungnya? Seperti begini. Rasulung amin. Nah, itu jangan begitu ya cara bacanya. Itu cara baca yang salah. Atau jangan ada pantulan. Seperti rasulun amin. Nah, rasulun amin. Nah, itu jangan dipantulkan seperti itu. Itu cara baca idhar yang salah. Yang benar yaitu harus jelas. Rasulun amin. Nah, begitu ya. Yang jelas tanwinnya itu harus terbaca. Kemudian yang kedua yaitu tanwin ketemu dengan ha. Seperti lafaz salamun hiya. Nah, itu juga sama ya, jangan ada pantulan, jangan salamun hiya atau jangan salamung hiya. Nah, harus terbaca jelas nun tanwinnya ya. Salamun hiya. Nah, harus begitu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu tanwin ketemu ain. Seperti lafaz sami'un alim. Nah, itu juga sama, jangan ada dengung. Jangan seperti begini bacanya, sami'un alim. Jangan ada dengung seperti itu. Atau jangan ada pantulan. Jangan seperti begini ya, sami'un alim. Nah, itu cara baca idhar. Nah, perbedaan antara nun sukun dan tanwin pada dasarnya sama ya. Dalam bunyi itu sama. Karena apa? Karena tanwin itu yaitu nun sukun yang ada di ujung kalimat. Jadi dalam bunyinya ada kalau tanwin itu, tapi tidak ada di dalam tulisan. Jadi sama-sama antara tanwin dan nun sukun itu dalam bunyi itu sama. Tanwin juga itu ujungnya an. Jadi ujungnya itu nun sukun. Nah, contoh seperti rasulun. Nah, huruf yang terakhir yang terbaca yaitu nun sukun. Tapi tidak ada di dalam tulisannya ya. Dalam lafaz rasulun itu tidak ada nun sukun. Tapi dalam bunyi ada rasulun. Nah, itu huruf yang terakhir terdengar yaitu huruf nun. Nah, berarti antara tanwin dan nun sukun dalam bunyi itu sama. Tanwin juga bunyinya yaitu nun sukun pada ujungnya. Jadi begitu ya antara perbedaan antara tanwin dan nun sukun hanya di dalam tulisan. Kalau tanwin itu nggak ada nun sukun di ujungnya ya, di dalam tulisannya nggak ada nun sukunnya. Cuman kalau dalam pembacaannya itu ada. Nah, di sini saya cuma memberi contoh tanwin ketemu dengan huruf idhar cuman 3. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya contoh di dalam Al-Quran sambil belajar memasangkan tanwin atau nun sukun ketemu dengan huruf idhar sambil belajar. Syaratnya yaitu harus hafal dulu huruf idhar yang 6 tadi, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Dan cara bacanya yaitu harus jelas tanwin atau nun sukunnya. Jadi jangan ada pantulan, jangan ada dengung dalam membaca huruf idhar itu ya.
Ya, kemudian ini ada contoh nun sukun ya. Nun sukun ketemu hamzah, nun sukun ketemu ha, nun sukun ketemu ain. Kalau dari cara baca sebenarnya sama ya, kayak tanwin yang tadi. Nah, di sini yang pertama yaitu nun sukun ketemu hamzah dalam 2 kalimat. Mana yang pertama, yang kedua yaitu dalam 1 kalimat, yanhauna, dan yang ketiga yaitu di dalam 2 kalimat, nun sukun ketemu ain, min ilmin. Ini jangan sampai ada pantulan ya, jangan min ilmin, atau jangan ada didengung min ilmin. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, kalau dari contoh tanwin itu nggak ada yang nggak ada yang dalam 1 kalimat ya. Kalau tanwin yang 2 kalimat, yang 1 kalimat itu yaitu hanya untuk nun sukun. Kalau tanwin tidak ada contoh yang 2 kalimat. Nah, di sini juga saya beri contoh cuman 3 ya. Jadi sambil entar teman-teman sambil belajar ya, melihat atau mencari lagi contoh-contoh yang lain di dalam Al-Quran. Yang pasti kalau nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf idhar yang 6 itu cara bacanya harus jelas. Ya, begitu ya teman-teman. Ya, dan kemudian ini adalah perincian dari contoh yang tadi ya. Jadi lafaz mana. Nah, kita lihat ada nun sukun dan hamzah. Nah, di dalam 2 kalimat ya. Ya, teman-teman mungkin bisa untuk dipelajari ya. Contoh nun sukun ketemu hamzah di dalam 2 kalimat, mana nun sukunnya dan mana hamzahnya. Lihat di dalam tabel berikut ini. Dan kemudian ini contoh nun sukun ketemu dengan hamzah di dalam 1 kalimat. Ya, bisa diperhatikan sama teman-teman ya, mana nun sukunnya, mana hamzahnya. Ya, untuk video kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan dipahami sama teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.